Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi gue se-Indonesia Raya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan channel Badwu, channel seputar sepeda yang selalu edukatif, informatif, dan menambah wawasan tentang dunia persepedaan. Jika persaingan perebutan sepeda terbaik tahun 2020 di rank harga 5 jutaan kurang menarik karena diikuti 3 kontestan saja, maka di rank harga 6 jutaan ini persaingannya jauh lebih ketat. Hampir semua brand besar persepedaan di tanah air mengirimkan wakilnya. Bahkan, kita sempat kesulitan karena ada satu brand sepeda yang mengirimkan 2 wakilnya. Tetapi, karena mencari yang terbaik, akhirnya kami hanya memilih satu yang terbaik untuk mewakili sebuah brand. Tentu saja, kita mencari spek yang lebih baik di antara keduanya. Jika sepeda di harga 5 jutaan bisa dibilang menggunakan spek yang tangguh, maka sebuah sepeda di rank harga 6 jutaan bisa dibilang sudah dilengkapi dengan spek yang lebih baik dan bisa dibilang juga menjadi sepeda entry level bagi teman-teman gueser di Indonesia. Sepeda di harga 6 jutaan rata-rata sudah menggunakan Shimano Deore untuk drive trainnya. Juga sudah menggunakan 10 kecepatan dengan opsi 1x10 atau 2x10 kecepatan. Karena itu, sepeda di rank harga 6 jutaan dianggap sepeda entry level untuk yang baru memulai bersepeda tanpa memerlukan upgrade spek lagi. Berikut ini akan kita tampilkan sepeda dengan spek terbaik dari masing-masing pabrikan. Nanti di akhir video akan kita pilih siapa yang terbaik disertai dengan ulasan lengkapnya. Tapi sebelumnya, terlebih dahulu dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video kami. Subscribe dari Goeser semua menjadi penyemangat bagi kami untuk menyajikan konten seputar sepeda yang edukatif dan informatif dan menambah wawasan seputar dunia persepedaan. Yang pertama, kita akan mencari sepeda harga 6 jutaan terbaik dari Polygon, brand sepeda terbesar di tanah air. Di sini, Polygon mengirimkan Xterra 5 atau yang biasa disebut sepeda sejuta umat di Indonesia. Saking kuatnya brand Xterra ini. Secara garis besar, spek dari Polygon Xterra 5 adalah frame dengan bahan dasar alloy, boost, tapered head tube, internal kabel routing, dan quick release. Untuk fork menggunakan Santur seri XCM coil spring dengan travel 120 mm lockout. Untuk drivetrainnya menggunakan shifter Shimano Deore M5100 dan Shimano Deore M4100 2x10 speed. Begitu juga dengan FD dan RD-nya, yang juga menggunakan Shimano seri Deore M4100. Untuk crank menggunakan ProWheel Vortex berukuran 22-36 T dengan bottom bracket hollow tech. Untuk sprocket menggunakan Shimano Deore M4100 Plus Speed berukuran 11-42 T. Untuk remnya menggunakan Tektro M275 hydraulic disc brake. Xterra 5 menggunakan ban dari Mist berukuran 27,5 x 2,25 inch. Bobot dari Xterra 5 adalah 15,2 kg. Beralih ke pabrikan selanjutnya, yaitu United Bike yang mengirimkan seri Clovis 5.0. Di ring harga 6 jutaan, sebenarnya ada 2 sepeda di pabrikan United Bike, yaitu seri Clovis 3.0 dan Clovis 5.0. Keduanya adalah seri Clovis yang belum tersentuh upgrade spek oleh United Bike. Dari keduanya, kita pilih Clovis 5.0 karena mempunyai spek yang lebih tinggi. Secara garis besar, spek dari United Clovis 5.0 adalah frame dengan bahan dasar alloy, boost, tapered head tube, internal kabel routing, dan true axle untuk mekanisme melepas bannya. Untuk fork menggunakan Venom Air Suspension dengan travel 120 mm lockout. Untuk drivetrainnya menggunakan shifter Shimano Alivio M4000 2x9 speed. Begitu juga dengan FD dan RD-nya yang juga menggunakan Shimano seri Alivio M4000. Untuk crank menggunakan Shimano non series berukuran 22-36 T dengan bottom bracket hollow tech. Untuk sprocket menggunakan Shimano 9 speed berukuran 11-36 T. Untuk remnya
menggunakan Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake. Clovis 5.0 menggunakan ban dari Maxxis berukuran 27,5 x 2,25 inch. Bobot dari Clovis 5.0 adalah 13,36 kg. Kita berlanjut ke trail yang mengirimkan seri Vanquish 1.0. Di ring harga 6 jutaan, terdapat dua opsi di jajaran sepeda trail, yaitu Vanquish 1.0 dan Ravage 5.0. Di antara keduanya, kita memilih Vanquish 1.0 dengan pertimbangan spek yang lebih baik daripada Ravage 5.0. Trail memberikan amunisi Vanquish 1.0 dengan frame berbahan dasar alloy, boost, tapered headtube, internal kabel routing, dan quick release. Untuk fork menggunakan X High Beat coil spring dengan travel 120 mm lockout. Untuk drive tray-nya menggunakan shifter Shimano Deore M4100 1x10 speed. Begitu juga dengan RD-nya, yang juga menggunakan Shimano seri Deore M4100. Untuk crank menggunakan Trill Vortex berukuran 26T dengan bottom bracket Hollowtech. Untuk sprocket menggunakan non-series 10 speed berukuran 11-46T. Sedangkan untuk remnya menggunakan Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake. Vanquish 1.0 menggunakan ban dari Kenda Slant 6 berukuran 27,5 x 2,20 inch. Bobot dari Vanquish 1.0 adalah 15,19 kg. Kita menuju ke kontestan terakhir dari pabrikan Pacific Bike yang mengirimkan seri Relicious 5.0. Di jajaran sepeda Pacific, ada 3 sepeda yang berbeda di rang harga 6 jutaan. Pacific membekali Relicious 5.0 dengan frame berbahan dasar alloy, boost, tapered headtube, internal kabel routing, dan quick release. Untuk forknya menggunakan Santur seri XCM coil spring dengan travel 100 mm lockout. Untuk drive tray-nya menggunakan shifter Shimano Deore SLM 6000 2x10 speed. Begitu juga dengan FD dan RD-nya, yang juga menggunakan Shimano seri Deore M6000. Untuk crank menggunakan Pro-Wheel Zephyr berukuran 22-36T dengan bottom bracket Hollowtech. Untuk sprocket menggunakan non-series 10 speed berukuran 11-42T. Remnya menggunakan Shimano MT200 Hydraulic Disc Brake. Relicious 5.0 menggunakan ban dari Maxxis berukuran 27,5 x 2,10 inch. Sedangkan untuk bobotnya adalah 14 kg. Oke teman-teman goeser semua, sebelum masuk ke kesimpulan, apabila goeser merasa video tadi bermanfaat, support kami dengan cara subscribe, like, dan share video kami. Subscribe dari goeser semua menjadi penyemangat bagi kami untuk menyajikan konten seputar sepeda yang edukatif dan informatif. Berikut adalah kesimpulan setelah kita uraikan detail spek antara Polygon Xterra 5, United Clovis 5.0, Trail Vanquish 1.0, dan Pacific Relicious 5.0. Yang pertama adalah harga. Xterra 5 dibanderol seharga 6,1 juta rupiah. United Clovis 5.0 dibanderol seharga 6.750.000 rupiah. Trail Vanquish 1.0 dibanderol seharga 6.290.000 rupiah. Yang terakhir, Relicious 5.0 dibanderol dengan harga 6,2 juta rupiah. Untuk segi harga, Polygon Xterra 5 yang menjadi termurah di antara keempat kontestan. Sementara Clovis 5.0 menjadi yang termahal. Selanjutnya adalah frame dan fork. Di antara keempat kontestan, semuanya menggunakan frame dengan bahan dasar alloy, boost, tapered headtube, dan internal kabel routing. Untuk forknya, hanya Trail Vanquish 1.0 yang menggunakan fork dengan air suspension. Sementara lainnya masih menggunakan coil spring. Untuk mekanisme melepas ban, hanya Clovis 5.0 yang sudah menggunakan True Axle. Sementara yang lain masih menggunakan quick release. Drivetrain. Untuk drivetrainnya, terpaksa kita mengeliminasi di awal Clovis 5.0 karena hanya dibekali dengan Alivio 9 speed. What do you think?
think I present my best, but I know it's not enough. You did your best, but I guess your best wasn't good enough. It's a no from me. All right, I'm sorry. Yang jelas, tidak akan mampu bersaing dengan yang lainnya yang sudah mengadopsi Deore 10 speed. Xterra 5 menggunakan Deore M4100 dan M5100 untuk shifter dan M4100 series untuk FD dan RD-nya. Vanquish 1.0 menggunakan Deore M4100 untuk shifter dan M5100 untuk RD. Sedangkan Relisius 5.0 menggunakan Deore M6000 series yang legendaris untuk shifter dan FD dan RD-nya. Impresi dari ketiganya tidak jauh berbeda karena sama-sama menggunakan Deore, sama-sama smooth dan responsif saat kita melakukan shifting. Sprocket. Untuk ukuran sprocket, jelas Vanquish 1.0 adalah yang terbaik. Vanquish 1.0 menggunakan ukuran sprocket 11-46T. Jika dibandingkan yang lain, hanya menggunakan sprocket 11-36T dan 11-42T. Dengan ukuran gigi terbesar 46T akan memudahkan kita saat melewati tanjakan, brake set, dan ban. Untuk brake set dan ban juga kita nilai. Keempatnya berimbang secara kualitas. Tektro M275 dan Shimano MT200 kurang lebih berada di level yang sama. Untuk ban pun juga demikian. Baik Mist, Kenda, dan Maxxis juga mempunyai kualitas yang masih satu level. Tetapi, kecenderungan teman-teman goeser di Indonesia yang lebih memilih Maxxis daripada yang lain. Oke teman-teman goeser semua, demikian perbandingan detail spek antara Polygon Xterra 5, Thrill Vanquish 1.0, United Clawfish 5.0, dan Pacific Relisius 5.0 yang merupakan sepeda dengan harga 6 jutaan. Semoga ulasan kita tadi bisa menjadi bahan pertimbangan goeser yang ingin membelinya. Jika ada pertanyaan, masukan, atau request sepeda untuk direview, langsung saja tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga video kita tadi bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan goeser di Indonesia Raya. Sekian dari kami, channel Baduo. Tetap goes, tetap sehat, jangan lupa safety riding. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.